Satu, di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan. Bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius dan spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan pendidikan yang belum terpenuhi. Yang kesatu, religius dan spiritual. Pendidikan dan pelatih menyelenggarakan program pendidikan seperti taman pendidikan Al-Quran dan pelatihan keagamaan untuk semua usia. Yang kedua, pusat dakwah menjelaskan masjid sebagai pusat dakwah dan kebudayaan Islam, menyelenggarakan kajian rutin, cemara, dan diskusi tentang nilai-nilai Islam. Yang ketiga, kegiatan sosial, mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat seperti bakti sosial dan pengajian untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kedua, sehat rohani dan jasmani. Mencalurkan kesehatan, mengadakan sesi edukasi mengenai pola makan sehat, bersih, dan kesehatan mental untuk meningkatkan kesadaran jamaah tentang kesehatan. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan berkala, menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis seperti pemeriksaan gula darah dan tekanan darah untuk mendeteksi masalah kesehatan lebih awal. Yang ketiga, aktivitas fisik bersama, mengorganisasikan kegiatan olahraga seperti senam pagi atau jalan sehat untuk meningkatkan kebugaran fisik dan mempererat hubungan antar jamaah. Cerdas, pendidikan yang integrasikan kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual sangat penting untuk menciptakan individu yang seimbang. Beberapa jenis pelatihan dan program pendidikan yang dapat diselenggarakan meliputi: 1. Kurikulum integrasi, membangun pendidikan karakter, keterampilan sosial, dan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, pelatihan emosional spiritual question, membantu siswa mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritual. Yang ketiga, pembelajaran akidah al-haq, meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual melalui pemahaman ajaran agama. 4. Kesejahteraan, pengelolaan jifwat, pengelolaan yang distribusikan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk perdayaan ekonomi umat. Yang kedua, kooperasional syariat, mendirikan kooperasional berbasis masjid yang menyediakan modal pinjaman dengan syarat mudah dan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ekonomi jamaah. Yang ketiga, kemitraan, bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mendukung pengembangan usaha. Yang ketiga, mendukung kegiatan ekonomi dan produktif. Seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas, memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya dan diskusi secara terbuka di kelas. Sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga membentuk akhlak yang mulia. Kemampuan berpikir kritis dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan frekuensi Islam, yaitu sebagai mu'alim atau pengajar, murabi pendidik akhlak, mudzakir pemberi nasihat, dan mursyid pembimbing. Dan yang pertama, tauhid, mengajarkan keesaan Allah untuk membangun keimanan dan yang kuat sebagai dasar pendidikan. Yang kedua, akhlak mulia, mendekatkan pentingnya perilaku baik dan moralisasi dalam interaksi sehari-hari. Yang ketiga, ilmu pengetahuan, mendorong pencarian ilmu di berbagai bidang termasuk agama dan sains untuk pengembangan diri. Yang keempat, kehidupan sosial, mengajarkan nilai-nilai persaudaraan, kepedulian terhadap sesama, menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang keempat, pendidikan berbasis keteladanan, menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam perilaku dan akhlak. Dan yang kedua, membangun kepercayaan, menciptakan suasana yang aman dan nyaman dengan mendengarkan keluh kesah siswa, memberikan dukungan saat mereka menghadapi kesulitan, menunjukkan bahwa ia peduli akan membuat siswa lebih terbuka dan berkomunikasi. Yang kedua,
pendidikan emosi, mengajarkan siswa tentang berbagai jenis emosi dengan cara mengolahnya, sehingga mereka dapat memahami diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik. Ini akan membantu menciptakan empati di antara siswa. Yang ketiga, aktivitas kolaboratif, mengadakan kegiatan pembelajaran kolaboratif yang mendorong siswa bekerja sama dengan kelompok. Ini hanya meningkatkan keterampilan sosial, tetapi juga memperkuat ikatan emosional antara siswa dan guru. Jawaban yang ketiga, pembelajaran interaktif menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab untuk mendorong partisipasi aktif siswa. Ini meningkatkan keterlibatan dan menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis. Yang kedua, pengaturan ruang kelas, mengatur tata letak kelas agar nyaman dan menarik seperti menambahkan dekorasi yang berkaitan dengan tema pembelajaran Islam. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Yang ketiga, aktivitas kreatif, menyelenggarakan kegiatan seperti membuat poster tentang nilai-nilai Islam atau menyusun drama pendek berdasarkan kisah Nabi. Ia tidak hanya mendidik tetapi juga menerangkan bagi siswa. Yang keempat, permainan edukatif, mengintegrasi permainan yang berkaitan dengan materi pembelajaran seperti kuis atau yel untuk menjaga kesemangatan dan motivasi siswa selama proses pembelajaran. Anda pahami tentang Islam yang rahmatillahi ekonomi syariah. Islam yang rahmatillahi mengacu pada konsep bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, menciptakan kedamaian dan kasih sayang tanpa membeda suku, ras, atau agama. Konsep ini mencerminkan dalam Al-Quran, khususnya dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Poin keduanya, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial. Hal ini mencakup pelanggaran riba, bunga, berfrekuensi melebihi atau praktis yang merugikan masyarakat, serta mendorong investasi yang etis dan keberlanjutan. Poin yang ketiga, pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ikatan suci yang tidak hanya mengikatkan dua individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Pernikahan diatur dengan prinsip saling menghormati, cinta, dan tanggung jawab. Dalam Islam, pernikahan juga dipandang sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan jiwa.